Para pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Pada episode kali ini, saya masih didampingi oleh Ki Suwarno untuk melanjutkan cerita tentang pendidikan di dunia pedalangan. Sugeng nggih? Sugeng, sehat? Pun sehat. Nggih, rahayu. Rahayu. Para pemirsa, studi atau belajar mendalang itu pun juga ada tingkatan-tingkatannya. Bisa tingkatan SD, SMP, SMA, dan universitas bahkan. Dan khususnya di Kota Malang, pada tanggal 26 November kemarin, ada parade dalang yang tujuannya untuk diperlihatkan kepada khalayak ramai bahwa wayang kulit khususnya atau ringgit cucal itu masih sangat digemari oleh masyarakat, bahkan para remaja, anak-anak didik Ki Suwarno semua yang tampil pada saat itu dalam rangka parade dalang. Untuk ini saya akan bertanya kepada si Ki Suwarno secara langsung, Ki. Karena murid-murid Ki Suwarno itu kemarin akan diuji kepadanya, itu jumlahnya berapa dan tingkatnya berapa? Aturan gitu. Kemarin siswa-siswa yang diuji atau di parade itu sejumlah 14 siswa. Sedangkan tingkatan yang diuji itu mulai dari tingkat yang pertama sampai dengan tingkat yang kelima. Tingkat kelima itu sama dengan kira-kira SMP SMA? Tingkat kelima itu SMP. SMP, wah. Harus sudah 14 itu ya di SMP-nya. Para pemirsa, saya akan melanjut menanyakan pada Ki Suwarno. Setelah pada tataran tingkat 5 mereka sudah bisa mengerti tentang wayang dan juga bisa sedikit sabet ya jalannya wayang. Setelah itu pada tataran tingkat berikutnya 6, 7 menapa? Katuran. Nyuwun sewu. Nggih. Tataran yang ingkang angka 6 ngantos angka 7 menika sampun bertugas nyicil ndamel naskahipun piyambak. Oh, terus kedah wonten naskahipun nggih. Untuk bisa amargi membuat naskah menika sampun mempelajari apa kira-kira yang ada di dalam pemikirannya untuk kreativitas dan untuk menuangkan daya kreatifnya itu. Oh, ngaten nggih. Menika sampun belajar kalian menika Romo. Sekaligus menghafal tanpa diperintah. Menghafal tanpa diperintah. Nggih. Wah, itu PR ya sampun menika. Paling boten mangke menawi naskah menika sampun dipun damel, ngaten lak dipun sodoraken. Ngapal apa enggak karo naskahmu dewi? Karena ada pertanyaan itu kan. Oh, nah, dengan naskahnya sendiri kan harus hafal. Karena bukan bikinan orang lain. Artosipun mboten saged menyelenggarakan pedalangan atau tindak laku pementasan wayang niku naskahipun yang lintu mboten saged. Kedah ndamel piyambak dalangipun. Nggih. Menika dipun ajaraken. Senaosa menika criyosipun utawi lampahanipun sami. Oh, ngaten nggih. Lampahanipun sami, tapi naskahipun kedah ndamel piyambak. Ya. Kedah ndamel piyambak. Matur nuwun Ki Suwarno. Para pemirsa, memang nampaknya para dalang kalau kita lihat di dalam dia melaksanakan tugasnya sebagai dalang, itu ceritanya bisa sama, tapi gaya atau action penampilannya bisa beda. Karena ini tergantung daripada kreativitas si dalang sendiri. Karena naskahnya dia harus buat sebelum dia laksanakan ngaten gitu. Para pemirsa, kita masih berada di depan Dhamma TV dan jangan kemana-mana karena cerita tentang dunia dalang itu sendiri masih akan berlanjut pada session berikutnya. Tetap berada di depan Dhamma TV. Thank you.
Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Tama TV yang kita masih akan melanjutkan. Ternyata apa yang ditampilkan oleh para dalang itu dalam satu cerita yang sama, beberapa dalang bisa memainkan dengan cara masing-masing yang agak berbeda karena memang naskah dibuat sendiri-sendiri. Dan kebetulan oleh Ki Suwarno pada tingkat 6 dan 7 memang dilatih untuk membuat naskah sendiri, Ki Suwarno. Nah, selanjutnya para pemirsa, setelah naskah itu dibuat, kelanjutannya oleh Ki Suwarno bagaimana, Ki? Pelajaran berikutnya. Nah, pelajaran berikutnya salajengipun menawi sampun naskah menika sampun dados. Iya. Menika kadhawuhan ngecakaken naskahipun. Ngecakaken Ngecakaken naskah. naskahipun. Ya artinya implementasinya ya, pelaksanaannya Nggih, seperti ya. pelaksanaannya seperti. Menika lajeng dipun tambah kalian gending sendon sulukipun. Kalau mau naskah lak dereng wonten gendingipun Rama. Nggih. Nah, gending adekan niku napa mawon menika nembe dipun lebetaken menika sampunipun naskah menika sampun dados. Ngaten nggih. Nggih, menawi naskah sampun dados gendingipun mlebet, dodokan kepraan nembe mlebet wonten mriku Rama. Oh, ngaten nggih. Nggih, menika sampun 678. Oh, para pemirsa, ternyata setelah naskah jadi, gendingnya masih belum digarap. Artinya apa? Setelah naskah selesai, baru diajukan kepada para pengrawit untuk ditata gendingnya. Nah, setelah ketemu tata gending dan karawitannya, maka baru bisa wujudnya dilaksanakan untuk dimainkan. Ngaten nggih Ki. Mestinipun untuk memainkan kalau mau sendon kalian anu sampun saged nggih Tarim niku. Ning untuk nyocoke kali gending kan mesti perlu latihan. Nun sewu, proses latihanipun atus pundi iki? Proses latihanipun ngaten namo. Sabibaripun naskah dipun ajukan, lajeng nyuwun prisa iringan gendingipun, iringan gending menapa mawon. Lajeng menika mbaka setunggal menika dipun cakaken kalian gendingipun. Oh, urut-urutanipun. Nggih, urut-urutanipun. Upanipun adegan setunggal menika menapa, adegan kalih menapa, adegan 3 menapa ngantos dumugi naskahipun rampung. Ngantos naskah rampung nggih. Nggih, ngoten menika. Pemirsa, ternyata setelah dicocokkan untuk memasukkan gending, kemudian prosesnya masih dalam latihan, termasuk juga sendonnya ya, harus sesuai dengan gending, itu pun masih akan berdampak ke depan. Menika ajaran-ajaran kang angka pinten? Menika ingkang angka 78 sampun. 78 sampun. Dereng 9 sedasa. Lah nuwun sewu. Nggih. Mangke pekae 9 sedasa mangke wonten season wonten terakhir nggih. Niku nembe 78. 78. Nuwun sewu, proses latihan niku ngantos kaping pinten? Proses latihan menika ingkang anu menapa gumantung kalian larenipun ingkang kagungan naskah menika. Oh, calon dalang nika nggih. Upaminipun ngaten. Menika naskah sampun dipun paringi gending. Nggih. Lajeng naskahipun kok dereng rampung amargi kewetan menapa ngaten upaminipun ngaten menika. Lah wonten malih ingkang sampun rampung saderengipun dipun tentokaken dintenipun. Sampun rampung kantun latihan mawon ngaten. Nah, latihan menika radi sawatawis dangu. Amargi wonten ingkang dipun sebat kalian sepelanipun. Oh, sepelan nggih. Sepelanipun upaminipun ngaten. Ki dalang ngedekaken kayon menika mengku pikajeng badhe ndamel adegan menapa utawi kangge patetan pinten menika wonten piyambak-piyambak menika. Wonten aturan. Nggih, menika wonten aturan piyambak. Upaminipun niku ngaten. Menawi kayon menika tasih doyong. Nggih. Menika ateges patetipun tesih dereng gantos. Dereng gantos. Nggih. Utawi menawi doyongipun dhateng kiri utawi dhateng kanan,
Ngaten menika wonten pikajeng piyambak. Nggih. Menawi kayonipun menika ngadeg jejeg wonten tengah, menika mengku pikajeng menapa? Lah menika ingkang kagungan sasmita menika dalang. Nggih. Lajeng pangrawit menika kedah ngertos kalian sasmita ingkang ngaten menika. Nggih, nggih, nggih. Atur nuwun Ki Wano. Para pemirsa, nampaknya memang tidak mudah ya menggabungkan naskah apa kemauan dalang, kemudian pengrawit mengisi gendingnya, ngaten nggih. Lalu mengenal karakter dalang itu sendiri, apa maunya yang ditandai dengan kayon, yang dimaksud dengan kayon tadi gunungan. Karena gunungan ternyata juga punya arti nggih gimana nggih. Gunungan ini berdiri jejeg atau berdiri miring ke kiri, miring ke kanan juga ada arti yang lain. Nah, ini tergantung dari kehendak si pemegang, si dalang sendiri, apa tujuannya, sehingga pengrawit bisa mengikuti kemauannya kemana. Ngaten gitu gimana nggih. Para pemirsa, kita masih akan melanjut pada season terakhir untuk masalah kelanjutan dari pendidikan pedalangan ini, dan pemirsa jangan merasa segan atau jangan bosan-bosannya berada di depan Dhamma TV. Kita tunggu sejenak setelah yang satu ini. Terima kasih para pemirsa, masih di depan Dhamma TV kita dengan tema seni dan tradisi yang kita lanjutkan pada season terakhir ini. Kita masih membahas tentang calon-calon dalang tadi. Setelah bisa membuat naskah, setelah dicocokkan dengan gending untuk pengisiannya, yang kemudian di dalam latihan-latihannya mereka juga sudah mulai menyesuaikan diri dengan sendon atau suluan dan lain sebagainya, dengan dodokan ngaten nggih, Wano. Maka setelah season itu berarti sudah pada tingkatan taraf ke-8. Lajeng taraf 9-10 ini pun menapa Ki Wano? Monggo katuran. Taraf ingkang 9-10 menika kesiapan sebagai datang totalitas Romo. Totalitas itu umpaminipun amargi menika mangke paling boten menika badhe lenggah menika antawis gangsal sekawan utawi gangsal jam. Nggih. Ya, kang menika ingkang dipun ajaraken menika paling boten karepmu ndalang iku digawe apa ingkang angka sepindah menika. Nggih, karepmu ndalang iku digawe apa. Lajeng lek wis iso ndalang ngene iki critane wayang kok iseni apa? Critane wayang kok gawe apa? Ngaten menika Rama. Menika ingkang bimbinganipun menika sampun dateng Jawi Rama. Dateng Jawi menika upaminipun menika dateng dalang-dalang sepuh. Dateng dalang-dalang senior. Inggih. Amargi kanthi pelajaran ingkang ngaten menika piyambakipun badhe mangertos tibake dadi dalang iku ora mek iso nggepukno wayang, ora mek iso ngunekno suluk, ora mek iso ngomong, ora mek iso ndadekno gending. Tapi ya apa carane supaya dadi conto ngarep karo mburi. Lah menika Rama. Ngaten nggih gimana? Para pemirsa, nampaknya untuk menjadi dalang ini yang disampaikan Ki Suwarno tadi, proses pembelajaran untuk tingkat 9 dan 10 ternyata tidak hanya belajar di dalam secara teknik, tapi harus belajar di luar. Artinya apa? Harus berani ngenger pada dalang-dalang yang sepuh, yang senior, untuk bisa lebih mampu dia melakukan tindak sebagai dalang. Di samping itu, rasanya apa yang disampaikan Ki Suwarno tadi ada hal-hal yang sifatnya spiritual, Ki Suwarno. Yang sifatnya spiritual. Di samping spiritual juga ada yang sifat filsafat di dalam dunia pedalangan. Karena dipertanyakan tadi tujuan mendalang apa, lalu untuk mendalang isinya bagaimana. Nah, ini saya kembali kepada Ki Suwarno.
secara spiritual atau secara filsafat, apakah mereka itu calon dalangnya harus mencari sendiri kepada dalang-dalang sepuh atau ada tambahan-tambahan dari Ki Suwarno? Monggo aturan. Tambahan saking sanggar piyambak wonten, namung tambahan ingkang wonten sanggaripun piyambak menika arupi dasar-dasar dasar-dasar norma, dasar-dasar etika, akademis nggih. Dasar-dasar menika. Lah menika ingkang wonten kasepuhan. Nggih, ingkang wonten kasepuhan. Nah, kasepuhan ingkang kados mangaten menika kedah dipun lampahi piyambak menika Rama. Mboten saged tiyang sanes ingkang mboten saged. Nggih, kedah dipun lampahi piyambak. Artosipun dipun lampahi piyambak menika lakune dalang iku ki ya apa? Lakune wong dalang iku ki ya apa ngaten menika Rama. Menika ingkang wonten Jawi Rama. Terus menika nyangkut perkawis perilaku. Perilaku nggih. Matur nuwun Ki Suwarno. Para pemirsa, nampaknya memang tidak mudah untuk menjadi dalang. Mengapa demikian? Filsafat di dunia pewayangan itu sangat tinggi. Tidak hanya sebagai tontonan, tapi juga bisa dijadikan panutan. Nah ini bahayanya kalau para dalang-dalang tidak memahami bagaimana selain karakter wayang, selain tingkah pola di dalam dunia pewayangan yang itu menggambarkan sebuah tingkah pola di dalam masyarakat itu sendiri, bagaimanapun seorang dalang harus memahami situasi lingkungannya sehingga belajar spiritualnya, belajar filsafat di dunia pewayangannya itu harus dilaksanakan sendiri. Dan itu semua tergantung kepada karakter dalang itu sendiri. Sementara Ki Suwarno tadi menceritakan bahwa di dalam dunia pendidikan menjadi calon dalang itu yang diajarkan hanya dasar-dasar dan teknik mendalang ya. Artinya hanya secara akademis ya. Kalau dari pengalaman Ki Suwarno sendiri karena Ki Suwarno juga dalang ya, Sewu. Jadi setelah pada tataran tingkat 10 tadi selesai, lalu mempelajari filsafatnya, mempelajari karakter-karakter masyarakat, karena wayang sendiri juga menggambarkan situasi masyarakat, lalu juga mengenai spiritualnya. Sebetulnya tujuan seorang dalang itu kalau dianggap dalang yang sempurna, bisa dijadikan panutan dan percontohan untuk masyarakat. Menurut Ki Suwarno seharusnya dalang itu apa? Perilakunya di depan masyarakat. Di depan masyarakat. Katuran, nggih. Nyuwun sewu. Nggih. Nggih. Sawatawis amargi kula piyambak menika tesih kepetang tasih enem nggih. Nyuwun pangapunten. Dereng dalang sepuh nggih. Dereng dalang sepuh. Dalang STB setengah sepuh nggih, monggo. Paling boten menika kados pundi supados wonten masyarakat menika saged dipun agem panutan menika menawi kula mbok bilih ingkang saged dipun agem panutan lari nem-neman. Ngaten nggih. Lari nem-neman. Lah panutan ingkang kados pundi? Paling boten menika boten gampil grusa-grusu. Paling boten gampil grusa-grusu. Upaminipun wonten menapa-menapa ingkang kinten-kinten saking pemanggih pemikiran menika dipun pikir kados meh lepat tapi dereng kantenan lepat. Menawi dipun galih menika kados menapa melanggar norma tapi dereng kantenan melanggar norma. Menika lak kedah dipun galih langkung rumiyin. Supados mangke melampah badhe nindakaken samukawis kala wau menika sampun tamtu menika jejeking pamikir menika wonten mriku menika. Upaminipun menika badhe tindak tanduk menapa kemawon menawi menika menapa ancasipun menika ancas mboten neko-neko ngaten. Kula kinten nggih mboten badhe klintu. Ngaten nggih, gimana nggih. Matur nuwun, ternyata
Pemirsa, menjadi seorang dalang itu tidak main-main. Berbeda dengan keadaan sekarang, di mana situasi masyarakat kita sangat dipengaruhi dengan ribut yang tidak pernah habisnya. Tawuran di mana-mana, generasi muda, bahkan antar warga juga sering terjadi perkelahian. Yang tentunya semuanya itu timbul karena juga dalang juga. Tapi dalang yang mana? Ternyata bukan dalang wayang kulit, Giswarno. Dalang-dalang kerusuhan itu yang menyebabkan orang berantem itu ya ada yang dalangin. Tapi namanya dalang kerusuhan. Karena soal dalang kerusuhan dan lain sebagainya, itu di dalam Dhamma TV rasanya juga sering menguraikan. Di dalam event-event yang dibawakan oleh Pak Samsu misalnya, itu bagaimana kita berbuat baik, karakter-karakter baik supaya tidak menjadi dalang kerusuhan. Itu saya rasa juga sudah sering dibahas. Juga yang dibawakan oleh Mas Jati Kusumo yang berkaitan dengan moral bangsa, dengan etikat baik bangsa ini untuk mempertahankan diri sebagai suatu bangsa, itu semua juga sudah sering dibicarakan. Bagaimana kita sebagai suatu bangsa tetap bisa berdiri di negara kita sendiri, bisa mempertahankan NKRI, bisa mempertahankan Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang akan kita tempuh sampai pada jalur terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak akan bisa lari kemana-mana. Jadilah dalang yang baik, bukan dalang kerusuhan, tapi dalang wayang kulit. Ngaten nih kita. Terima kasih para pemirsa. Setelah berlama-lama kita berada depan Dhamma TV, tapi saya yakin para pemirsa bisa menyampaikan semua kisah tentang pedalangan ini bagi generasi muda berikutnya. Bahkan bagi pemeriksa sendiri yang mungkin bisa memahami dan menikmati bagaimana kalau kita menjadi dalang, tentu akan menjadi dalang yang baik. Sampai di sini pertemuan kita, dan kita akan masih jumpa kembali pada episode-episode berikutnya di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi, tentu dengan kisah-kisah yang lain. Selamat jumpa sampai di sini. Rahayu.